Halo, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Daily Indah. Di video kali ini aku bakalan ngebahas uraian tugas, fungsi, dan jabatan dari beberapa jabatan pelaksana yang ada di Inspektorat Daerah. Video ini aku buat untuk teman-teman sekalian yang sedang menduduki salah satu jabatan pelaksana yang ada di Inspektorat Daerah, agar kalian dapat lebih memahami dan mengetahui dengan jelas tugas pokok dan fungsi yang harus kalian lakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dan juga bagi teman-teman sekalian yang sedang menunggu jadwal pelaksanaan ujian CAT SKB, ini bisa menjadi salah satu bahan referensi bagi kalian untuk dapat lebih memperjelas formasi jabatan yang kalian lamar. Sebenarnya video ini udah saya siapin beberapa minggu kemarin, cuman kenapa baru kali ini saya upload? Ada beberapa halangan karena kebetulan aku juga punya baby newborn ya. Mohon maaf ya teman-teman semua. Dan saya harapkan teman-teman yang mau ikut SKB, yang bentar lagi mau ikut SKB, itu semuanya bisa lulus, bisa menjadi ASN, dan khususnya menjadi auditor ahli yang berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Oke, karena durasi pembahasannya ini kita cukup lama, jadi langsung saja kita saksikan mulai dari jabatan yang pertama. Cus. Yang pertama, jabatan analis pembayaran perhitungan pihak ketiga dan penyelesaian tuntutan ganti rugi. Ikhtisar jabatan atau tupoksinya adalah melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang hasil pembayaran perhitungan pihak ketiga dan penyelesaian tuntutan ganti rugi. Uraian jabatannya adalah 1. Menganalisis kelengkapan dokumen anggaran seperti DPA SKPD atau dokumen pelaksanaan anggaran, SPD atau surat penyediaan dana, SPP atau surat persetujuan pembayaran, SPM atau surat perintah membayar, SPJ surat pertanggungjawaban, dan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam pemeriksa belanja daerah terhadap pihak ketiga. Kedua, mengecek adanya dokumen transaksi yang valid, menganalisa ada dilakukannya pencatatan transaksi yang valid, menguji antara catatan dengan keberadaan, menganalisa kelengkapan persyaratan untuk penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi melalui usaha damai, mengklasifikasikan laporan hasil pemeriksaan yang termasuk ke dalam kasus kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ketua Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi atau MPTP-TGR. Selanjutnya, melaksanakan penilaian kerugian daerah setelah laporan hasil pengawasan diverifikasi oleh Majelis Pertimbangan atau MPTP-TGR. Selanjutnya, melaksanakan penilaian kembali jika pelaku TP-TGR mengajukan keberatan dengan hasil sidang Majelis TP-TGR dan keberatan tersebut diterima pada saat proses sidang majelis. 9. Membuat berita acara penilaian atau penilaian kembali atas kerugian daerah. Untuk jabatan ini tanggung jawabnya yaitu: yang pertama, mengecek ada atau tidaknya markup dalam pengadaan barang dan jasa, bukti belanja yang tidak sah atau fiktif, penitipan anggaran ke satuan lain, kesalahan pembebanan belanja ke rekening yang tidak sesuai, ketidakwajaran dalam belanja modal, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan ketidakwajaran dalam proses pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, menganalisis secara cermat dan akurat dalam penilaian laporan hasil pemeriksaan yang telah diverifikasi oleh Majelis Pertimbangan TP-TGR. Wewenangnya adalah meminta dokumen kelengkapan persyaratan dan membuat berita acara penilaian atau penilaian kembali atas kerugian daerah berdasarkan hasil pengujian serta analisis dokumen dan catatan transaksi yang berkaitan dengan pembayaran perhitungan pihak ketiga dan penyelesaian tuntutan ganti rugi. Selanjutnya, untuk jabatan analis tindak lanjut hasil pemeriksaan, itu tupoksinya adalah
melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang tindak lanjut hasil pemeriksaan. Uraian jabatan atau tupoksinya adalah menginput data tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, membuat matriks tindak lanjut hasil pemeriksaan, mengupdate data tindak lanjut hasil pemeriksaan, menelaah kesesuaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan temuan pemeriksaan, melakukan koordinasi dengan BUD dan bank jika ada penemuan yang bersifat pengembalian. Di sini kita bisa lihat itu tugasnya yang pertama yaitu menginput data tindak lanjut. Di sini artinya data tindak lanjut dapat berupa temuan administratif dan temuan yang menyebabkan pengembalian atau temuan kerugian daerah. Kemudian kita buatkan matriks tindak lanjutnya. Itu biasanya sudah ada aplikasi tersendiri, contohnya aplikasi P2HP. Atau teman-teman bisa juga pakai Microsoft Excel ya. Kemudian mengupdate data tindak lanjut atas matriks yang telah dibuat tersebut. Jadi jika ada tindak lanjut yang masuk berupa dokumen administratif itu langsung diupdate, ataupun pengembalian atas TGR atau angsuran atas TGR itu harus langsung diupdate. Kemudian menelaah kesesuaian itu jangan sampai ada kekeliruan, misalkan masuk dokumen tindak lanjut administratif terus tidak sesuai dengan temuan pemeriksaan. Kadang-kadang kendalanya seperti itu. Jadi teman-teman harus memperhatikan dengan seksama apa yang menjadi rekomendasi dan berkas atau dokumen apa yang diperlukan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai temuan pemeriksaan tersebut. Kemudian melakukan koordinasi. Nah, jika ini ada temuan TGR ya. Kelima, tanggung jawabnya yaitu menjaga kerahasiaan informasi dan data tindak lanjut hasil pemeriksaan dari pihak yang tidak memiliki wewenang, menyampaikan hasil analisa TLHP kepada atasan langsungnya. Wewenangnya itu memberikan rekomendasi mengenai hasil analisa tindak lanjut hasil pemeriksaan. Untuk jabatan ini itu masuk dalam subak program evaluasi dan pelaporan. Jabatan ini memiliki beban atau memiliki tanggung jawab yang sangat berat, yaitu menjaga kerahasiaan data tindak lanjut. Karena kalau misalkan data tindak lanjut ini keluar atau sampai kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu akan sangat berbahaya nantinya dan akan sangat beresiko. Kemudian jabatan analis pemeriksaan bukti permulaan. Ikhtisar jabatannya adalah melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang pemeriksaan bukti permulaan. Uraian jabatannya adalah menganalisa keadaan, perbuatan, dan atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Melakukan penyesuaian data, informasi, laporan, dan pengaduan dengan fakta. Membahas serta mengembangkan lebih lanjut data, informasi, laporan, dan atau pengaduan tersebut untuk memperoleh petunjuk adanya dugaan telah terjadi tindak pidana perpajakan. Membuat laporan pemeriksaan untuk mencapai sebuah keputusan untuk ditindaklanjuti. Tanggung jawabnya adalah menganalisa secara cermat dan akurat bukti yang terkait dengan temuan pemeriksaan. Wewenangnya adalah melakukan pemeriksaan terhadap temuan bukti pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara langsung barang bukti, dokumen, menanyakan kesaksian pejabat atau pihak yang terlibat dalam masalah. Jadi teman-teman yang nantinya akan masuk dalam formasi jabatan ini itu memiliki tanggung jawab untuk menganalisa berdasarkan laporan hasil pengawasan itu apakah temuan-temuan hasil pemeriksaan telah sesuai dengan barang bukti berupa dokumen, saksi, atau barang bukti pendukung lainnya. Selanjutnya, jabatan analis pengaduan pemerintahan.
Ikhtisar jabatannya yaitu melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang pengaduan pemerintahan. Uraian jabatan yang pertama, memeriksa kelengkapan dokumen pengaduan dan pencatatan, serta pemberian tanggapan kepada pengadu. Yang kedua, mengidentifikasi masalah, memeriksa substansi pengaduan, mengklarifikasi, mengevaluasi bukti, dan menyeleksi pengaduan. Meneruskan pengaduan kepada penyelenggara lain yang berwenang dalam hal substansi pengaduan yang tidak menjadi kewenangannya. Selanjutnya, menyelesaikan saran penyelesaian kepada pejabat terkait di lingkungan penyelenggara, pemantauan pemberian informasi kepada pengadu, dan pelaporan tindak lanjut. Jadi, teman-teman dalam hal ini memiliki tugas untuk mulai dari memeriksa dokumen pengaduan. Nah, itu dokumen pengaduan biasanya bersumber dari surat resmi yang dikirim ke kantor wali kota, sekretariat daerah, ataupun bisa ke kantor inspektorat. Dan di samping itu, di kantor inspektorat tuh biasanya juga ada semacam kotak pengaduan. Jadi, masyarakat siapa saja itu bisa memasukkan surat pengaduan di situ, box pengaduan seperti itulah. Kemudian teman-teman mengidentifikasi masalahnya, dan apabila pengaduan tersebut dapat diterima dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada, seperti materi yang jelas, alasannya yang jelas, penyebab dan akibatnya, dan itu bisa diteruskan ke pihak yang berwenang. Dalam hal ini pihak yang berwenang di inspektorat seperti kepala-kepala bidang ataupun Pak Inspekturnya, itu nanti bisa diputuskan pengaduan ini akan ditindaklanjuti dengan dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut seperti investigasi ataupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Namun apabila substansi pengaduan ini tidak menjadi kewenangan pemerintah atau kewenangan inspektorat, maka dokumen pengaduan ini akan diserahkan kepada penyelenggara lain yang lebih berwenang. Selanjutnya, tanggung jawab yang pertama, menjaga kerahasiaan bahan data atau informasi yang berkaitan dengan pengaduan pemerintahan. Jadi di sini siapapun yang mengadukan atau yang memberikan informasi seputar pengaduan itu akan dijamin kerahasiaannya. Yang kedua, memastikan adanya pemberian tanggapan atau feedback kepada pengadu. Apabila pengaduan ini akan ditindaklanjuti, maka akan diberikan informasi balik kepada pengadu apabila pengadunya jelas. Kadang-kadang juga ada surat pengaduan namun tidak jelas pengadunya, mungkin karena tidak ingin diketahui identitasnya. Dan yang ketiga, memastikan tersampaikannya pengaduan kepada penyelenggara lain yang berwenang dan atau berkaitan dengan pengaduan pemerintahan. Wewenangnya meminta dokumen yang berkaitan dengan pengaduan pemerintahan, menyelesaikan saran penyelesaian kepada pejabat terkait pengaduan pemerintahan, dan membuat laporan tindak lanjut atas pengaduan pemerintahan. Selanjutnya adalah jabatan analis pengawasan intern pemerintah. Tupoksinya adalah melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang pengawasan intern pemerintah. Uraian jabatannya yaitu: pertama, melakukan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang kedua, memberikan konsultasi mengenai pengelolaan dan laporan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya, pengelolaan dana desa, pertanggungjawaban pekerjaan dinas, dan lain-lain. Menganalisa data, bahan atau informasi yang masuk yang memerlukan pengawasan dan pemeriksaan. Mengklasifikasikan data atau bahan atau informasi yang harus ditindaklanjuti untuk pemeriksaan atau pengawasan. Menyusun rekomendasi dalam hal pengawasan atau pemeriksaan intern pemerintah, serta menyusun rencana dan jadwal kegiatan pemeriksaan sesuai perintah atasan langsung. Rencana dan jadwal kegiatan pemeriksaan di inspektorat daerah itu biasanya sudah tertuang dalam PKPT atau program kerja pengawasan tahunan. Tanggung jawabnya adalah menjaga keamanan data atau bahan atau laporan dari pihak yang tidak berwenang, dan berwenang untuk meminta laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan untuk dianalisa. Selanjutnya adalah jabatan analis penyelesaian laporan hasil pemeriksaan.
Ikhtisar jabatannya adalah melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang penyelesaian laporan hasil pemeriksaan. Uraian jabatannya yaitu mengklasifikasikan laporan hasil pemeriksaan, membuat matriks laporan hasil pemeriksaan, menelaah temuan dalam laporan hasil pemeriksaan untuk segera ditindaklanjuti, melaporkan kepada atasan langsung mengenai temuan dalam LHP. Di sini jelas ya teman-teman bisa melihat sendiri uraian jabatan ini. Yang pertama, teman-teman tuh harus mengklasifikasikan laporan hasil pemeriksaan yang masuk. Misalnya diklasifikasikan per tahun, misalnya untuk laporan hasil pemeriksaan di sekolah-sekolah, ataupun laporan hasil pemeriksaan kecamatan, laporan hasil pemeriksaan kedinasan, dan sebagainya. Kemudian membuat matriks atas laporan hasil pemeriksaan tersebut. Selanjutnya menelaah temuan, apakah ada temuan-temuan yang perlu atau segera harus ditindaklanjuti, serta melaporkannya kepada atasan langsung mengenai temuan dalam hasil pemeriksaan. Di sini sudah jelas ya teman-teman. Kemudian tanggung jawabnya menjaga kerahasiaan informasi dan data laporan hasil pemeriksaan dari pihak yang tidak berwenang dan menyampaikan hasil analisa LHP kepada atasan langsungnya. Wewenangnya adalah memberikan rekomendasi mengenai hasil analisa LHP. Selanjutnya, untuk jabatan analis monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Ikhtisar jabatannya adalah melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Uraian jabatannya adalah yang pertama, melakukan pengawasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan seluruh bagian apakah sudah sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Di sini teman-teman memiliki tugas untuk mengawasi apakah program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan SOP atau tidak, dan apakah telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, menelaah laporan kinerja masing-masing bagian untuk dipantau perkembangannya. Yang ketiga, mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seluruh bagian. Jadi setiap bagian itu mempunyai program dan kegiatan sendiri sebagaimana yang tercantum dalam Renstra atau rencana strategi dalam 5 tahun, kemudian diturunkan lagi ke dalam rencana kerja tahunan atau Renja, kemudian diturunkan lagi ke dalam program dan kegiatan suatu instansi, kemudian dibagi ke seluruh bagian yang ada di instansi. Misalkan di kantor inspektorat itu ada 3 bidang atau 3 bagian. Nah, di situ program kegiatan inspektorat akan dibagi rata berdasarkan tupoksi dari ketiga bagian tersebut. Kemudian yang keempat, membuat laporan hasil analisa perkembangan program dan kegiatan seluruh bagian untuk dikoordinasikan dengan atasan langsung dan ditindaklanjuti. Di sini teman-teman harus membuat laporan atas hasil analisa perkembangan program dan kegiatan seluruh bagian. Artinya teman-teman harus menganalisis program dan kegiatan mana yang telah dilaksanakan dan sudah sampai sejauh apa, dan itu harus dikoordinasikan dengan atasan langsung. Untuk jabatan ini akan melekat di Subbak Program Evaluasi dan Pelaporan. Kemudian tanggung jawabnya adalah melakukan pemantauan kinerja masing-masing bagian secara terarah, cermat, dan teliti untuk mendapatkan hasil evaluasi yang memadai untuk melihat perkembangan kinerja instansi. Yang kedua, melaporkan hasil monitoring kepada atasan langsung. Kemudian, memiliki wewenang meminta data atau laporan kerja dari seluruh bagian.